Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal internasional yang telah saya buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harisatu Nisa dengan NIM 2022-53024 dari Prodi Sistem Informasi kelas B Fakultas Teknik Universitas Mulia Kudus. Judul jurnal yang pertama yaitu The Impact of Information Technology Governance under COVID-5 Framework on Reducing Audit Risks in Jordania Companies, yang artinya dampak penerapan tata kelola teknologi informasi atau ITG berdasarkan kerangka kerja COVID-5 terhadap pengurangan risiko audit di perusahaan-perusahaan Yordania. Latar belakang dari jurnal tersebut adalah di dalam jurnal tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh penerapan tata kelola teknologi informasi atau ITG menggunakan kerangka kerja COVID-5 terhadap pengurangan risiko audit di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Yordania. Dengan meningkatkannya kompleksitas teknologi informasi, penting bagi perusahaan untuk menerapkan tata kelola TI yang efektif untuk mengurangi risiko yang terkait dengan audit. Jadi, dari jurnal tersebut membahas tentang kerangka kerja COVID-5, yaitu adalah salah satu perkembangan penting dalam tata kelola teknologi informasi atau TI yang membantu organisasi memahami status TI mereka, mengidentifikasi kesenjangan, dan merencanakan perbaikan. COVID-5 memungkinkan eksekutif untuk menjembatani kesenjangan antara kontrol masalah teknis dan risiko bisnis. Kerangka kerja ini cukup 34 sasaran pengendalian yang harus digunakan oleh auditor untuk memastikan bahwa pengendalian yang memadai diterapkan untuk menjaga keamanan lingkungan TI. Selanjutnya, COVID-5 terdiri dari 5 domain utama. Yang pertama yaitu perencanaan dan organisasi, fokus pada perencanaan strategis dan pengorganisasian TI. Yang kedua, perolehan dan implementasi, menangani akuisisi dan implementasi solusi TI. Yang ketiga, dukungan dan pengiriman, berfokus pada pengiriman layanan TI dan dukungan operasional. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi, melibatkan pemantauan kinerja dan evaluasi kontrol TI. Yang kelima, bimbingan dan pengendalian, menyediakan panduan dan kontrol untuk memastikan kepatuhan dan keamanan. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai resiko audit. Resiko audit didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa auditor akan memberikan opini audit yang salah ketika laporan keuangan secara material salah. Risiko ini dapat muncul ketika auditor menggunakan teknik sampel statistik dalam audit, di mana sampel yang diambil biasanya lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh penilaian auditor. Risiko audit juga mencakup kemungkinan bahwa auditor tidak dapat menemukan salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan yang dapat menyebabkan laporan tanpa pengecualian meskipun terdapat kesalahan mendasar. Dari penjelasan sebelumnya, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 resiko audit. Yang pertama ada resiko bawaan. Ini adalah resiko yang ada pada laporan keuangan sebelum mempertimbangkan pengendalian internal. Resiko ini berkaitan dengan sifat dan kompleksitas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu resiko pengendalian. Ini adalah resiko yang pengendalian internal perusahaan tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan ini. Ini mencerminkan efektivitas sistem pengendalian yang ada. Yang ketiga, resiko deteksi. Resiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang material meskipun telah diterapkan prosedur audit yang tepat. Ini berkaitan dengan kemampuan auditor dalam menentukan kesalahan atau penipuan dalam laporan keuangan. Jadi, kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu penerapan kerangka kerja COVID-5 dalam tata kelola TI terbukti efektif dalam mengurangi risiko audit di perusahaan-perusahaan Yordania. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan sistem COVID dalam pengelola risiko audit dan memberikan bukti empiris tentang dampak positif ITG terhadap pengurangan risiko audit.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang kedua, yaitu berjudul Academic Information System Audit Using COVID-5 Domain Approach Framework, yang artinya audit sistem informasi akademik menggunakan kerangka kerja COVID-5 Domain APO. Laporan pada jurnal ini menyajikan hasil audit sistem informasi akademik dengan menggunakan kerangka kerja COVID-5, khususnya pada domain APO, Align, Plan, dan Organize. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat kapabilitas teknologi informasi atau TI akademik dan memberikan solusi untuk meningkatkan implementasi TI. Pada jurnal tersebut membahas audit sistem informasi dianggap penting untuk memastikan bahwa sistem berfungsi secara efektif dan efisien, serta memenuhi kebutuhan organisasi. COVID-5 sebagai standar internasional untuk tata kelola TI memberikan panduan dalam mengelola dan mengendalikan TI dalam organisasi. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, institusi dapat memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan tetap relevan dan dapat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Pemantauan yang baik juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil tindakan yang perlu. Dari jurnal tersebut dan berdasarkan penelitian, disarankan agar meningkatkan kapabilitas TI untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Yang kedua, menggunakan model audit lain selain COVID untuk penelitian di masa mendatang guna mendapatkan perspektif yang lebih luas. Jadi, kesimpulan dari jurnal tersebut, audit sistem informasi akademik menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan tata kelola TI. Dengan penerapan rekomendasi yang diberikan, diharapkan institusi dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam penggunaan teknologi informasi. Sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. See you!